menurut si pembimbing luar Anda emang layaknya hanya dapat segitu gitu. Tapi kalau dari kami dari prodi kan juga mempertimbangkan bahwa ini bobotnya besar besar. Jadi eh, apa namanya, yang penilaiannya hati-hati aja, yang penilaiannya dipegang, prosentase penilaiannya lebih banyak itu ada dipegang oleh pembimbing lapangan, itu adalah mata kuliah PKL yang 6 SKS. Itu memang ada penilaian dari eh, apa namanya, dari dosen pembimbing PKL, tetapi presentasinya akan lebih besar yang dari luar. Sementara mata kuliah konversi lain itu dinilai berdasarkan tugas-tugas yang kalian kumpulkan dan keaktifan kalian di kelas. Maka dari itu untuk mendapatkan nilai yang maksimum, ya diingatkan, ya saya ingatkan bahwa tugas-tugas tagihan tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan baik, dan tidak, sekali lagi dari sekarang saya tegaskan, jangan mengeluh, tidak boleh mengeluh. Karena apa? Karena ini memang bobotnya banyak gitu ya, bobotnya banyak. Jadi 6 SKS itu hanya bobot kalian belajar di sana di instansi, sisanya itu adalah bobot apa namanya, untuk kelengkapan kelengkapan untuk mengontrol apa penguasaan kalian akan materi yang ada di tempat PKL. Baik itu ya, ini masih 29. Minta tolong ya untuk apa namanya, untuk ketua kelas atau untuk PJ-nya dilihat ya, di ini cuma 29. Tolong banget 29 yang nggak hadir tolong dicatat ya. Karena memang saya butuh untuk memberi penilaian kepada kalian. Ya, tadi siapa? Eh, PJ? Saya belum hafal namanya, tadi siapa PJ-nya? Dalia, siapa? Bener gak sih? Delila. Bu, nanti saya catat. Ya, yang ada dicatat. Baik, saya mau ini. Oh, ya kemudian tadi ya masalah instansi. Hmm, Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya karena memang misalkan kalian kesulitan untuk mencari yang sesuai, ya minimal tuh yang ternyata cuma 2 bulan tapi bisa diperpanjang, ya pokoknya yang penting masuk dulu. Nah, ada beberapa informasi sebenarnya dari kakak-kakak alumni itu, ada ada yang jika ada yang tertarik ke Pusidrosal itu bisa melamar ke sana, dan itu sebenarnya bukan ranahnya mahasiswa instrumen ya, karena di situ lebih banyak ke apa, pengolahan data atau membuat mapping seperti itu ya. Itu sebenarnya sih ke mahasiswa yang mungkin komputasi juga masuk, atau ke lingkungan juga masuk, itu bisa dicoba. Kemudian kemarin juga ada yang apa namanya, kakak-kakak yang udah lulus ya, mungkin saya sudah informasikan juga sih ke mahasiswa bimbingan saya itu yang di apa kemarin, pusat pengendali satelit ya, SALU ya, itu beliau juga sebenarnya menerima, tapi adanya di Bogor ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan eh, bahwa ketika PKL itu ya memang memang diperlukan usaha lebih, tidak harus atau jangan selalu mencari yang paling dekat dengan partner. Kan kebutuhannya kita tidak ini ya, kebutuhannya kan mungkin yang tinggal kita dari bidang atau dari link kalian ya, sebagai mahasiswa S1 gitu. Gitu.
Baik, saya mau share ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ini mungkin yang kita akan apa namanya? Kita akan bahas hari ini ya. Nah, ini mata kuliah kita adalah perencanaan dan desain kegiatan di semester 118. Nah, ini mungkin ini mohon maaf tadi saya nggak sempat masukkan kode mata kuliah sama kode seksi karena Siakat itu dari tadi siang error ya. Eh, jadi saya belum cek kode mata kuliahnya sama kode seksinya berapa. Nah, kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil sebagai mata kuliah konversi magang kerja atau kegiatan MPKM. Kemudian pelaksanaannya ini setiap Kamis jam 15 sampai 17, tapi nanti kita akan atur lagi jika memang eh, pesertanya sudah banyak yang harus PKL ya, atau harus bekerja di tempat atau instansi magang. Kemudian kita tidak full sampai akhir bulan Juni, tetapi kemungkinan kita hanya maksimal sampai April ya. Kemudian metode perkuliahannya ada dua, yaitu menggunakan Zoom seperti ini, sinkronus, dan menggunakan LMS untuk mengunggah materi-materi serta penugasan. Nah, untuk student center learning ya dengan berbasis project ya, tapi ini sepertinya tidak team based karena PKL-nya atau belum tentu PKL-nya itu berkelompok. Nah, untuk syarat peserta kuliah, nah ini sebenarnya kalau di mana-mana banyak yang ini ya banyak yang menuliskan 110 SKS, tapi ya ini untuk prodi fisika mudah-mudahan nggak kena ya 100 SKS gitu. 100 SKS kenapa waktu itu sudah diberikan alasan 7 karena memang ya awal-awalnya memang semester 7, tapi sekarang tapi kami coba pindahkan ke semester 6 karena apa namanya semester 7 itu seharusnya Anda semua sudah memikirkan dan merencanakan bagaimana untuk bagaimana menyelesaikan studi di program studi fisika. Kemudian lulus minimal 100 SKS. Sebenarnya kemarin yang tidak sampai 100 SKS, tapi dengan pertimbangan karena memang mata kuliah yang harus diulang itu adanya di semester ganjil, maka tetap kami perbolehkan untuk mengambil ini dengan ada surat perjanjian ya, atau surat pernyataan dari si mahasiswa tersebut. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini, tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu menyusun suatu rencana aksi untuk menyelesaikan problem-problem yang teridentifikasi di tempat magang kerja dengan menerapkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Jadi idealnya memang ini kalian sudah mulai mengenal tempat prakteknya ya, atau tempat magangnya, tapi ternyata kan belum semuanya dapat tempat magang. Nah, terus bagaimana tujuan ini bisa dicapai ya? Tujuan ini kan berproses ya, maksudnya berproses itu memang kita mulai minggu ini di mana beberapa orang atau banyak peserta yang belum mendapatkan tempat PKL atau tempat magang, tapi kan sudah punya gambaran akan PKL di mana dan sedang berproses untuk melamar kegiatan tersebut untuk berkegiatan di instansi tersebut. Dan ini juga tidak langsung oh ya minggu ini harus jadi proposalnya. Sekali lagi ini butuh waktu, butuh proses, sehingga harapannya nanti pas bulan April, pas
final ya, final proposal itu Anda semua sudah dapat instansi dan sudah paham apa sih yang mana. Kalau sekarang tahapannya ya udah, kalau yang belum dapat instansinya, belum tahu fixnya di mana, minimal membuat rencana dulu ya, disesuaikan dengan oh ya, maunya kemana, dan kira-kira di situ apa yang project apa yang dikerjakan kan bisa dicari di internet. Kemudian yang kedua, mahasiswa kegiatan dalam suatu proposal kegiatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nah, jadi tujuan akhir perkuliahannya itu produknya adalah proposal ya, proposal magang. Kemudian untuk untuk food, maka dicoba dijabarkan dalam suatu rangkaian pertemuan. Nah, di sini dibuat ya 8 rancangan pertemuan, mungkin bisa lebih seandainya memang nanti tugas-tugasnya atau presentasinya belum selesai. Untuk pertemuan pertama, kegiatan perkuliahannya adalah ya menjelaskan rencana perkuliahan dan aturannya. Sekarang nanti kita akan jelaskan ya. Ini kan sedang proses menjelaskan aturannya seperti apa. Kemudian dijelaskan tahapan penyusunan proposalnya, kemudian format penulisan proposalnya, kemudian dijelaskan bagaimana mengidentifikasi permasalahan di instansi PKL. Kemudian di kegiatan pertama ini mahasiswa mengidentifikasi masalah yang mungkin akan dihadapi di tempat PKL atau magang. Nanti tugasnya harus diupload di Epsilon pada pertemuan kedua. Kemudian yang pertemuan keduanya adalah akan dijelaskan mengenai bagaimana menyusun studi literatur dan pustaka, kemudian menyusun latar belakang, menyusun perumusan masalah, serta menyusun tujuan dan manfaat kegiatan. Harapannya nanti Anda semua sebagai peserta kuliah dapat menyusun bab 1. Nah, nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengenai penyusunan bab 2 dan bab 3. Bab 2 dan bab 3 ini mengenai mengenai profil ya, mengenai profil, dan kemudian mengenai kajian pustaka. Kemudian bab 4 ini menyusun atau pertemuan 4 itu menyusun bab 4 dan 5 dari proposal. Tagihannya nanti mahasiswa semua dapat menyusun bab 4 dan 5 dari. Kemudian yang kelima, menyusun proposal kegiatan, artinya melengkap atau mengcompile dari bab 1, 2, 3 beserta kelengkapannya, dan itu nanti ada tagihan bahwa semua mahasiswa wajib membuat kelengkapan proposal. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita lihat ya di pertemuan 5 ini kan membuat kelengkapan proposal. Nah, kalau dihitung pertemuan 5 itu kira-kira sudah di mungkin minggu kedua atau ketiga Maret ya. Nah, ya mudah-mudahan sudah lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan instansi ya. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu minggu kedua Maret itu. Kedua Maret ya, masih 1 bulan lagi. Harapannya semua sudah dapat tempat PKL. Kemudian nanti minggu ke-6, 7, 8 itu mulai presentasi dan diskusi mengenai proposalnya, dan masa-masa ini juga masih bisa disesuaikan dengan apa yang akan dikerjakan. Misalkan sekarang ini untuk tagihan yang kedua menyusun bab 1 atau tagihan ketiga dan keempat ternyata belum fix mau ngerjain apa. Nah, nanti di pertemuan ke-6, 7 ternyata sudah ada
apa namanya, sudah ada penjelasan atau sudah ada kejelasan dari si instansi itu mau ngerjain apa, ya tinggal nanti proposalnya diperbaiki. Nah, nanti di minggu ke-8 atau minggu ke-9 ya, mungkin di sekitar April, ini tadi kan ini minggu kedua Maret, 3, 4, nah ini sudah April ya, tadi kan kita menuliskannya sampai April gitu ya, itu sudah nanti sudah masuk ke revisi ya, nah ini sudah masuk revisi, terus nanti disahkan oleh pembimbing dosen pembimbing PKL dan pembimbing lapangan. Pembimbingnya kan nanti akan dua ya, dosen pembimbing PKL dan pembimbing lapangan atau supervisor atau instruktur atau mentor. Nah, nanti kalau sudah selesai itu menjadi tagihan final ya, tagihan final dari mata kuliah ini ya. Jadi untuk ini akan ada tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin yang ke-8 itu yang ke-8 atau ke-9 itu adalah versi final dari proposal. Kemudian nanti semacam ujiannya ya akan diambil dari pada saat presentasi. Begitu. Jadi mata kuliah ini akan berakhir di sekitar bulan April ya. Kan kalian nanti akan fokus untuk pelaksanaan pengambilan data gitu ya. Nah, pada saat itu nanti akan ada mata kuliah konversi yang lain gitu. Nah, kira-kira format proposal magang atau PKL-nya ini ada halaman depan terdiri dari cover, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran jika ada. Kemudian nanti bab satunya ada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian yang ketiga itu profil instansi PKL dan profil UNJ-nya. Kemudian yang ketiga studi pustaka mengenai teori-teori terkait dengan apa yang mau dikerjakan selama PKL. Kemudian yang keempat itu metode pelaksanaan yang akan menjelaskan waktu pelaksanaannya. Kemudian rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan nanti ditulis mau ngapain aja. Kemudian proses monitoring dan evaluasinya bagaimana. Kemudian yang ke selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah membuat proposal. Ada itu kan proposal untuk melamar ke sana, tapi nanti apa namanya, itu bukan itu kan proposal untuk mendaftar ke lengkapi ya sesuai dengan tagihan yang memang atau sesuai dengan apa yang kita diskusikan di kelas ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya ke hal yang lain. Silakan. Mohon untuk proaktif ya, mahasiswa 2020 ini kan udah 2 tahun tidak ini ya, 2 tahun sistemnya online, kemudian kuliahnya waktu SMA juga sempat online-nya lama gitu. Jadi ya jangan dibiasakan pasif banget gitu. Jangan Belum dibiasakan, ada oh ya ini pertanyaan direkam dulu. nanti tinggal. Nanti ada yang bilang direkam kok Bu, nanti saya akan pelajari dari yang karena saya perlu diskusinya gitu ya, bukan perlu kalian dengerin aja. Silahkan. Belum ada pertanyaan, Bu. Bagi Silahkan yang lain. Nggak ada pertanyaan semua? Kalau nggak ada nanti langsung tugas.
Jadi ada pertanyaan, nggak ada diskusi, berarti untuk memenuhi waktu perkuliahan yang 100 menit kerjakan tugasnya. Ibu izin bertanya. Nah, ini adalah format penulisan proposal TKL. Mungkin memang belum lengkap ya, ini belum saya lengkapi, belum apa namanya, saya kasih contoh-contohnya ya. Kira-kira seperti ini, kertas yang digunakan adalah A4 dan ini tidak perlu dicetak ya, tapi harus disahkan. Kemudian layoutnya adalah yang pertama tentu tidak boleh bolak-balik, penempatan teksnya batas kiri dan batas atas itu 4 cm, batas kanan dan batas bawah 3 cm. Ini sudah kami apa namanya sudah dituliskan seperti ini. Iya, tolong nanti diikuti ya. Kemudian penggunaan hurufnya yaitu Times New Roman 12 size-nya dan diketik rata kiri dengan menggunakan 1,5 spasi. Perlu juga kalian ingat-ingat bahwa di sini tidak perlu diaktifkan, tidak perlu ketika kita pakai alinea ya. Nih diketik untuk halaman cover pakai satu spasi, ingat ya, satu spasi karena banyak yang membuat itu 1,5 spasi. Satu spasi dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal, fontnya Times New Roman, semua informasi diketik dengan menggunakan ukuran 12, kecuali judul ya, judulnya pakai 14. Kemudian penulisan nomor halamannya itu pakai uh, uh, nah, ada satu hal yang atau ini contohnya ya, ini proposal atau magang kerja, nanti judul prakteknya, kemudian ini minggunya. Nah, ini banyak yang mahasiswa itu karena ini dibuat 14 atau dibuat 1,5 spasi sehingga sering tidak cukup gitu. Kalau kalian menuliskan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berarti harus satu baris, tidak boleh terpisah. Kemudian nanti ada lembar pengesahan proposal ya. Ini nanti kalian buat ada judulnya, ada tempat PKL-nya, ada nama NIP, kemudian dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kemudian kalau nggak ada nicknya ya kosongkan saja, kemudian mengetahui koordinator program studi fisika. Ini nanti kalau sudah selesai minta disahkan oleh pembimbingnya. Dan ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi ya, kemudian ada daftar tabel. Ini kalau ada contohnya daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini yang saya mau coba perlihatkan di sini ya. Ini misalkan bab 1 pendahuluan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tolong disetting supaya spasinya itu 1,5 dan tanpa ada after before. Jadi kalau kalian lihat ini 1,5, ini gini, nih dari sini 1,5, 1,5, 1,5, ini tambahan 1,5 lagi, dan dari subjudul ke judul itu tidak perlu ada apa namanya tambahan ini ya, tambahan spasi. Terus kalau kalian lihat ini jangan diaktifkan ya, yang ini add spasi fotografinya jangan diaktifkan. Kemudian kalian lihat di sini
kalian lihat, kalian setting untuk alinea masuknya itu aturannya tidak boleh lebih dari 8. 1, 2, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya ini sudah maksimal segini, ya, maksimal segini. Nah, ini kalau seperti ini sebenarnya agak kepanjang ya. Mungkin biasanya bisa di setting di angka 1 gitu ya. Nah, udah 8 seperti ini ya. Dan dibuat supaya dia konsisten sampai bawah. Eh, Pendahuluan ini atau di pendahuluan ini nanti isinya ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, kita akan bahas tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya ini kalian ambil ini ya, masalah yang kira-kira akan muncul atau yang akan diteliti selama dilaksanakannya PKL di sana. Nah, ketika kita membuat latar belakang, maka latar belakang ini harus didukung dengan kajian teori. Nah, kajian teorinya, jadi nanti kalian apa namanya, ya gini, latar belakang berisi uraian tentang analisa situasi yang menjelaskan tentang permasalahan di tempat PKL yang pilih. Pada subbab ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi-potensi yang akan direalisasikan dan dikembangkan sesuai dengan judul PKL. Pemaparan perlu dilakukan dalam hal kajian yang berhubungan dengan data-data faktual yang sudah pernah dilaporkan dan relevansinya dengan judul. Nah, ini kemudian data-data berhubungan dengan aplikasi relevan yang juga perlu dipaparkan sesuai dengan kajian literatur. Nah, jadi di sini ada kajian literatur. Kajian literatur kalian dapat dari mana? Ya, namanya kajian literatur berarti kalian dapat dari ini kan hasil-hasil audit dan laporan-laporan relevan. Makanya kalian usahakan mencari sumber referensi, mencari topik-topik ya atau jurnal yang terkait dengan topik yang kira-kira akan dilaksanakan. Nih masih kira-kira ya, karena kan kalian belum pasti di sana mau mengerjakan apa gitu. Tapi kan setidaknya apa namanya, kalian agak kebayang misalkan di sana misalkan gini, apa namanya, di tempat PKL itu kamu kebagian di divisi apa. Nah, di divisi itu kalian bisa tahu ya, atau bisa browsing, atau bisa melihat profilnya ya dari internet. Kira-kira si Pak itu mengerjakan apa. Nah, nah, mungkin memang itu masih kasar perkiraan kalian selama belum dikasih tahu. Makanya kan tadi saya bilang ini kan berproses gitu ya. Sekarang latihan dulu. Mungkin nanti di pertemuan 5, pertemuan 6 itu sudah lebih jelas apa yang mau dikerjakan. Makanya karena berproses ya sekarang latihan dulu kira-kira di sana itu mengerjakan apa, terus browsing tentang hal tersebut ya, nah, sumber literaturnya itu nanti kalian bisa nyari dari berbagai sumber ya, misalkan sebentar, bisa dari Google Scholar.
Nah, jadi terkait dengan teori atau studi literatur, kalian bisa aja mencarinya dari Google biasa ya. Eh, apa misalkan selalu tolong cari si ini gitu, kak ini. Nah, kalian tinggal masuk Google Scholar, terus nanti cari namanya atau cari judulnya. Ya, misalkan mau cari kalau ini cari ini apa yang sudah pernah dikerjakan bisa dicari di sini ya. Ini Widya Ningrum Indrasari atau kadang-kadang ada yang saya nulisnya Indrasari, Indrasari, Indrasari. Misalkan ya dari nama nanti bisa cari di sini atau kalian bisa juga nyari berdasarkan topik ya, misalkan misal nah bisa nyari dari sini dari Google Scholar atau kalian bisa cari di Google biasa, cari yang PDF tentunya ya. Atau kalian bisa juga masuk ke Science Direct ya. Ini penting buat kalian sekarang harus mulai terbiasa mencari jurnal. Mencari jurnal itu ininya banyak ya. Eh, apa namanya? Mesin pencarinya banyak. Bisa pakai triple E, Explore atau bisa juga kalau saya kebetulan saya cukup senang menggunakan Science Direct ya. Kalian boleh masuk ke ini sciencedirect.com. Kemudian kalau belum punya nanti kalian register dan kalian karena mahasiswa kalian bisa pakai emailnya UNJ. Nanti tuh disuruh ngisi juga kita itu institusinya mana. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah punya dari dulu sudah punya akunnya ya. Ini siapa aja bisa masuk sebenarnya, bisa masuk. Tapi memang tidak semua itu apa namanya, tidak semua di apa dilanggar oleh meja atau oleh karena pelanggan jurnal seperti ini apa namanya, biayanya cukup mahal ya per tahun. Kalian ya, yang penting buat kalian dan rugi kalau kalian tidak mempergunakan. Jadi ini tuh sudah dibayarkan ya. Ini ada Universitas Negeri Jakarta. Nanti kalian tinggal mencari saja eh, jurnal yang memang kalian butuhkan. Gitu. Nah, ini juga tadi melatih kalian untuk apa namanya, membiasakan mencari referensi, tidak pakai blognya orang ya, karena ketika nanti menulis atau apalagi kamu misalkan kamu di instansi penelitian ya, di instansi penelitian yang semuanya itu serba ada dasarnya, itu penting menuliskan referensi yang berasal dari jurnal. Nah, terus caranya bagaimana? Kalau kalian sudah register, kemudian kalian sign in, nah nanti tinggal cari aja di sini ya, kelihatan ya, ada. Nah, halo, kelihatan. Oke. Nah, ini kadang-kadang saya apa namanya? Jadi ini mungkin kelihatan di sini ya. Banyak hal yang saya cari terutama ketika mahasiswa. Sebenarnya ini yang harus dirubah ya pola pikir kalian. Selalu cari di Google padahal di sini tuh ada. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini apa namanya? Ini adalah
topik-topik yang saya carikan untuk mahasiswa saya gitu ya, yaitu tolonglah dirubah bahwa males gitu, budaya males untuk mencari apa namanya referensi, masuk ke masuk ke mesin pencari jurnal itu nggak hanya di Google. Kalau di Google itu berarti nanti kalian ya akan, memang ada yang memang sudah free, apa namanya, sudah open access gitu ya, ada di Google. Tapi yang ada di Google itu biasanya di Google Scholar itu pasti udah masuk. Jadi sebenarnya lebih enak nyari di Google Scholar. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, apa namanya, tadi ya, ini tuh banyak sekali jurnal yang ada di sini. Memang tidak semuanya bisa kita akses gitu ya. Tidak semuanya kita akses, tapi minimal kalau kita ngakses, misalnya gini, misalnya saya mau cari ini, bisa cari ini ya, cari ini. Jadi yang spesifik mungkin gitu ya, ini kayak gini ya nih. Nah, ini kan ada di Padang gitu kan. Saya nyari di Jakarta, tapi di sini Padang ada, ini view PDF. View PDF itu berarti ini ada ini ada open access, kemudian ini view PDF. Maka saya bisa dapatkan PDF-nya secara gratis ya, secara gratis di sini ya, tinggal kalian. Ini cukup apa namanya, memang tidak update banget ya 2015 gitu, tapi tidak, saya sih selalu mengarahkan kalau bisa mencari referensi itu yang di atas, yang sudah belas-belasan lah, jangan sampai di bawah 2020. Jadi ini meskipun sudah 2015 tapi masih bisa kita pakai. Memang idealnya sih 5 tahun ya, 5 tahun yang terbaru itu 5 tahun gitu. Terus kalau misalkan ternyata nggak ada Bu yang lain gitu ya, nggak ada yang lain. Karena kita kan ininya di Jakarta, mungkin bisa aja persempit atau diperluas, maaf tadi diperluas gitu ya. Nah, diperluas, tinggal macam-macam nanti mau tujuannya mau nyari referensi air pollution itu yang mau seperti apa gitu kan. Nah, ini kan akan banyak nih. Nah, ini tahun 2020 nih ada macam-macam, tinggal oh ya, nggak ada yang nggak ini Bu, ada yang nggak ada paling baru tapi nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada PDF-nya. Nah, kalau misalkan dia nggak ada PDF-nya, misalkan mana ya yang nggak ada PDF-nya, ini kan PDF, PDF, misalkan ini cuma ada abstraknya doang gitu kan. Nah, ada abstraknya doang, biasanya kalau kita buka misalnya gini, dia akan memberi ini ke kita ya, akan memberi ke kita. Nah, ini yang relevan gitu. Ini mungkin mau podcast ya, tapi kita bisa nyari yang nggak berbayar gitu ya. Ada yang nggak berbayar kok. Pasti dari sini nih yang relevan nih, yang ada di sini itu bisa kita ambil sebagai bahan bacaan gitu ya. Itu cara mencari mencari referensi. Nah, kemudian nanti kalau sudah dapat referensi itu, mungkin saya mau kasih lihat ini contoh ya, sebentar. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ibu maaf, izin bertanya Bu. Ya. Untuk PKL yang berkelompok dengan topik yang sama, itu kira-kira proposal dan laporannya individu atau secara kelompok ya Bu? Terima kasih Bu. Nah, karena ini ya, karena ini tidak semua, tidak maksudnya gini, penilaiannya itu kan tidak semua penilaian kelompok ya, tidak semua penilaian kelompok. Maka dari itu untuk proposal ini tetap kalian buat sendiri-sendiri ya, kalian buat sendiri-sendiri. Bisa jadi
kemudian semuanya dikerjakan bareng-bareng, biasanya dibagi-bagi gitu ya. Dan nantinya juga misalkan dengan topik yang sama ya, dengan topik yang sama, kemudian topiknya sama, kemudian bisa jadi ya, misalkan berkelompok bertiga, belum tentu kan si A, si B, si C ini, A, B, C ini mendapatkan referensi yang sama gitu kan. Kalaupun nanti referensinya sama, untuk menyusun itu kan tidak selalu kemudian sama plek jiplek gitu ya. Ya kalau misalkan mau semuanya dikerjakan kelompok ya nanti kamu nggak punya nggak punya apa namanya, tambahan kompetensi untuk kemampuan menyusun proposal. Sementara nanti kamu di lapangan atau di dunia kerja kan nggak akan selalu mengerjakan seperti ini berkelompok ya nggak? Gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah ini contoh sebentar saya. Bentar ya. Ini mungkin yang saya perlihatkan, saya perlihatkan ini. Nah, seperti apa sih sebuah, sebentar ya. Ini contohnya. Nah, contoh, contoh bagaimana menyusun yang didasari dengan eh, apa namanya, referensi atau sitasi ya. Nah, ini pendapatnya. Ini kira-kira nanti kalian akan membuatnya seperti ini. Ya, misalkan ini bab 1 pendahuluan mengangkat tentang alat apa namanya, akan membuat alat monitoring untuk apa, pencucian darah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada sitasi ya. Sitasi itu adalah tadi hasil dari apa namanya, dari, atau sebentar ini mungkin saya sebelum ke sini saya ke ini dulu, ke sini. Iya. Nah, misalkan ini contoh gini. Nah, ini kan nanti eh, kalian bisa memasukkan ini ke Mendeley ya. Nanti kalian bisa download. Ini sebenarnya mirip-mirip ketika nanti kalian akan menyusun proposal skripsi itu. Pertama kalian yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mencari referensi terkait dengan, kan tadi udah dapat topik. Nah, udah dapat topik terus nanti apa namanya, mencari referensi sebanyak mungkin. Nah, ketika kalian mencari referensi lewat mesin pencari jurnal tadi ya, mencari jurnal apapun tadi, bisa IEEE, bisa Science Direct, Elsevier, bisa Google Scholar ya, paling gampang Google Scholar karena Google Scholar itu yang berbahasa Indonesia juga ada. Kemudian di-download ya, di-download terus kalian nanti download juga Mendeley ya, kalian download Mendeley ya, tulisannya Mendeley gitu, download. Nah, itu dipakai untuk apa namanya, untuk menyimpan ya, untuk menyimpan
referensi yang kita sudah dapat ya. Nanti saya juga akan perlihatkan. Nah, ini saya kasih contoh misalkan ini saya sudah download ini ya, sudah saya download ini. Nah, ini kan apa namanya judul judul jurnalnya adalah ini Prosedia Engineering, volumenya 125, tahun terbitnya 2015, halamannya 291 sampai 297. Ini ya, ini identitas jurnalnya. Kemudian judulnya adalah ini Mapping of Ozone Gas dan seterusnya. Kemudian penulisnya, autornya adalah Vera Sortia Batia, kemudian Slamet Raharjo dan lain-lain gitu. Nah, maka ini nanti ketika akan dijadikan sitasi ya, kalian harus mengingat penulisannya bahwa kalau misalkan ini mungkin ya, ini saya terus di sini untuk sitasi ya, sitasi. Jadi kalau autornya gini, autor hanya satu, maka dituliskan nama apa ya, kalau misalkan Widya Ningrum Indrasari, nama belakang aja, nama belakang, koma tahun. Itu misalkan gini, misalkan misalkan seperti ini contoh yang tadi itu. Nah, ini ginjal merupakan organ vital tubuh manusia. Ginjal memiliki peranan penting dalam tubuh manusia, yaitu menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama air dan bentuk urin. Menurut Azhari, nah kalau hanya satu berarti nih, Solihin 2011, gitu ya. Serta mengatur tekanan darah dan pembentukan tulang dalam kurung ini menurut Solihin 2011. Jadi tidak ada yang menulis misalkan W Indrasari itu, menulisnya hanya nama belakang saja. Misalkan namanya Umiatin doang gitu. Nah, biasanya di si jurnalnya itu atau di papernya itu akan nuliskan Umiatin. Maka nulisnya adalah Umiatin, 2011 atau 2021. Tapi kalau gini ya, misalkan tulisannya kayak gini, ada lagi yang gini, ada lagi yang misalkan mana ya? Nah, ini ya, yang tadi Busono, ini namanya sebenarnya Pratono Busono. Nah, nulisnya Busono, 2019. Kemudian tadi saya mau jelaskan kalau misalkan ada yang nulis gini, menurut Busono, ya, menurut Busono, Busono 2019, misalkan atau kayak gini, secara umum gini ya, atau nih campuran nih, perhatikan kalimat ini dan kalimat ini. Nah, perhatikan kalimat ini. Nah, mungkin ada yang mau menulis seperti ini ya. Busono bahwa campuran antara air murni, bikarbonat dan asam asetat disebut sebagai cairan dialisat. Maka saya menuliskannya seperti ini. Menurut Busono 2019, gitu ya. Campuran antara atau cairan dialisat adalah, sampai nulisnya ya. Nah, kok nah, seperti ini. Itu kalau penulisnya tunggal. Ya, penulisnya hanya satu.
Nah ini, gitu. Nah, dibedakan ya. Kalau misalkan tulisnya kayak gini, campuran antara ini nah, menurut Busono 2019 berarti di belakang. Tapi kalau mau ditulis dalam kalimat berarti seperti ini. Menurut Busono dalam kurung 2019, cairan dialisat adalah campuran antara air murni, bikarbonat, dan asam asetat. Tapi kalau misalkan yang menulis itu dua, misalkan Busono dan Aris misalkan, berarti menurut Busono dan Aris tahun 2019 cairan dialisat adalah campuran antara air murni, bikarbonat, dan asam asetat. Tapi kalau lebih dari dua, ini kalau dua ya, kalau dua tulis Busono dan Aris. Tapi kalau lebih dari dua, maka ditulis menurut Busono DKK. Gitu. Sama juga kalau penulisannya di belakang. Ini Ismail DKK, titik ya. Pan ini singkatannya DKK. Nah, seperti ini Rosyidi dan Wahid. Kalau misalkan lebih banyak lagi, berarti ditulisnya DKK ini Asyar DKK titik 2014 gitu. Itu untuk apa namanya untuk penulisan citasi ya, penulisan citasi. Jadi ini kira-kira nanti hasil apa namanya uh, untuk latar belakang itu seperti ini ya latar belakang. Nah, kemudian di apa namanya latar belakang itu siapa saja latar belakang yang pertama untuk yang pertama ya ini masalah umum ya, jadi latar belakang itu yang pertama itu masalah umum yang terjadi ya, masalah umum yang terjadi, kemudian yang kamu kan umum gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya 2020 tuh saya ngajar filsafat MIPA nggak ya, biasanya saya ngajarin gimana apa namanya itu yang menyampaikan eh, ide gitu ya, ide dari yang umum, kemudian nanti umum, kemudian nanti paling bawah itu paragraf-paragraf induktif ya gitu. Jadi umum, nah ini umum apa namanya permasalahan yang ada yang muncul gitu, kemudian nanti ya ini dari permasalahannya adalah ini. Ginjal merupakan organ vital, ginjal memiliki peran penting. Ini cerita tentang ginjal. Kemudian setiap menitnya sekitar ini tentang fungsi ginjalnya ya. Kemudian begitu pentingnya peranan ginjal di dalam tubuh, kesehatan ginjal perlu dijaga. Karena jika tidak dijaga maka akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini sudah mulai gangguan fungsi ginjal. Terus penyakit ini ya, yang disebut sebagai gangguan fungsi ginjal disebut sebagai penyakit gagal ginjal. Nah, ini satu paragraf ya tadi. Satu paragraf ini tadi satu paragraf di sini ya sudah ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat sitasi. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh ya, sangat boleh. Asalkan memang itu merupakan apa namanya paper atau artikel yang kita peroleh dan memang keabsahannya benar adanya gitu ya. Kemudian setelah paragraf satu selesai, kita lihat paragraf satu itu berakhirnya di apa ya, berakhirnya di apa, maka kemudian paragraf kedua itu dijelaskan tentang hal tersebut. Misalkan ini jelaskan ini tentang penyakit gagal ginjal, ya udah gagal ginjalnya di apa namanya dijelaskan ya, penyakit gagal ginjal itu apa. Nah, ini ada situasinya. Kemudian ini di Indonesia mayoritas penyakit gagal ginjal kronis disebabkan oleh adanya infeksi ini, menurut ini gitu ya. Kemudian jumlahnya sekitar ini gitu ya. Terus setiap tahun semakin meningkat. Ya, untuk mengurangi tingkat penderita gagal ginjal maka diperlukan terapi. Nah, ini ada terapi hemodialisa. Nah, ini sudah mulai masuk ke yang apa yang mau dikerjakan. Nah, di sini ada terapi hemodialisa itu apa, baru dijelaskan di paragraf berikutnya, disertai dengan
sitasi dan sitasi. Nah, setelah itu kemudian cerita tentang terapi hemodialisa. Kemudian nanti di terapi itu menggunakan mesin. Nah, mesinnya ada di sini. Terus cerita tentang mesin, ya, cerita tentang mesin sampai akhirnya turun atau akhirnya menuju ke semakin sempit, menuju ke apa yang mau dikerjakan, ya, menuju apa yang mau dikerjakan. Maka apa yang mau dikerjakan itu ditulis di bagian-bagian akhir, ya. Ya ini, jadi nanti akan mengerucut gitu dari yang umum, jadi kayak apa namanya, segitiga terbalik. Puncaknya itu ada di bawah, ya. Puncaknya itu jadi kayak kerucut, kerucut tapi di bawah, apa di puncaknya itu ada di bawah. Jadi piramida tapi ke bawah gitu. Dari yang umum sampai nanti di bagian-bagian paragraf terakhir itu kalian kerucutkan. Nah, ketika dikerucutkan itu sampailah di ujung latar belakang disampaikan apa yang mau dikerjakan, ya. Akan dikerjakan apa yang mau diusulkan. Nah, itu misalkan gini, nih ya, contoh ya, cairan dialisat yang digunakan ini. Ya. Pengujian alat ukur konduktivitas menggunakan metode eksperimen meliputi ini, ya. Kemudian cairan dialisatnya ini, kemudian apa namanya, pengujian ini telah dilakukan untuk mengetahui dan ini karena sifatnya laporan, ya. Jadi karena ini sifatnya laporan, maka tidak ada apa yang mau dikerjakan di sini. Jadi nanti karena ini saya ngambilnya dari laporan. Kalau di proposal berarti kamu menuliskan dari apa namanya, dari contoh, mungkin saya kasih contoh sebentar, ya. Saya ambilkan contoh kalimatnya seperti apa. Ini untuk mungkin untuk bab lain, ya, untuk yang bab lain. Nah, gitu. Sebenarnya ini adalah metode yang sangat apa ya, baik buat kalian, cara yang sangat kalau serius mengerjakannya, karena nanti ketika ketika kalian di semester 7 itu kalian hal seperti ini lebih serius, ya, untuk pendanaan penelitian skripsi. Jadi saya share lagi, ya. Saya share lagi pengambilan kalimat, ya, pengambilan kalimat. Nah, ini, nah kalian lihat sini. Nah, ini di atas mengenai sitasi gitu, ya, sitasi tadi. Ini yang tadi, nah ini yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya mau autornya ditulis dalam kalimat, jangan sistem autor, bukan wawo, rendeng, dan lengkong. Nah, ini kan dia di dalam kalimat. Kalau yang seperti ini, dia di belakang kalimat. Nah, yang kayak gini kan belakang kalimat. Jadi penulisan citasi itu ada yang di dalam kalimat, ada di belakang kalimat. Tapi kalau di belakang kalimat, tanda titiknya itu harus setelah kurung. Misalkan gini, nah ini ada yang kadang salah, ya. Jadi ini tanda titik, tanda mengakhiri, ya, mengakhiri kalimat itu titiknya ada di setelah citasi, setelah citasi. Nah, jadi apa yang mau dikerjakan dari sini? Nah, dari sini. Misalkan berdasarkan pemaparan di atas, ya, pada PKL ini akan dilakukan apa? Nah, ini nanti ditaruh di paling belakang, ya, di paling belakang. Itu yang wajib kalian buat, ya, di suatu proposal. Proposal itu gini, mungkin mungkin apa namanya, teman-teman dari kalian banyak yang sudah biasa melakukan proposal atau menyusun proposal, misalkan, atau proposal kegiatan apa namanya, kegiatan, misalkan saya mau mengadakan kegiatan workshop kurikulum, ya, workshop kurikulum. Nah,
Kalau saya ketika atau siapapun yang menyusun proposal itu kan selalu ada latar belakang ya. Latar belakang itu ya apa yang melatar belakangi kegiatan itu dilaksanakan. Tapi apa namanya yang kadang tidak terbiasa dilakukan oleh mahasiswa menyusun proposal adalah bahwa proposal ini kan pasti ada dasarnya. Misalkan gini, ketika saya menyusun workshop kurikulum, nah workshop kurikulum itu pasti ada dasar-dasar hukumnya. Nah dasar hukum itu misalkan ketetapan kebudayaan, riset dan teknologi. Nah itu nanti bisa saya jadikan sebagai acuan atau jadi sitasi ya. Saya mensitasi itu. Jadi walaupun saya tidak ilmiah itu pun sitasi perlu. Nah, itu yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika menyusun suatu kegiatan. Padahal harusnya ada yang dirujuk ya, misalkan berdasarkan apa namanya peraturan rektor ya, peraturan itu adalah sitasi gitu ya. Sitasi yang kamu taruh di entah itu di daftar pustaka, bisa juga nanti pakai apa namanya penulisannya kan tidak selalu menggunakan ini ya, ada teknik penulisan teknik beragam penulisan sitasi. Uh, ada yang pakai apa namanya angka ya, ada yang pakai angka, ada yang pakai nanti urutan urutan nama gitu ya, urutan nama, atau ada yang pakai kutipan seperti itu. Itu yang terkadang tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, karena yang kamu lakukan sekarang ini adalah proposal kegiatan yang tentunya akan berkaitan dengan apa namanya penelitian ya. Kan PKL itu kan kalian juga tidak kemudian tidak melakukan apa-apa gitu kan. Apa namanya tadi hidrologi ya atau difus hidrosal. Dia tujuannya adalah membuat mapping. Nah, mapping itu kan berarti produk. Nah, untuk membuat mapping itu kan harus ada dasar-dasar teori, enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba itu muncul. Nah, berarti kan harus ada yang diangkat atau dasar-dasar sudah ada sebelumnya. Atau misalkan ini waktu itu ada mahasiswa yang cerita ke saya, Bu, saya itu hanya tentang kalibrasi gitu. Loh, kalibrasi itu banyak loh teorinya gitu. Teorinya apa? Akan dapat banyak ya. Kalaupun nanti misalkan tidak di apa namanya tidak dapat dari jurnal, bisa aja dari buku banyak ya. Kalau misalkan kalian perlu buku-buku, kalian bisa juga nyari ke Library Genesis ya. Itu juga banyak yang bisa kalian download di situ. Misalkan ada mahasiswa saya, Bu, saya itu butuh buku RFID. RFID itu pasti kalau nulis teori tentang RFID itu udah copy plug jiplek dari tulisan orang di Google aja gitu. Padahal bukunya sangat lengkap gitu ya. Nah, itu yang harus kalian biasakan bahwa ketika menulis seperti ini itu tidak asal comot dari ini, sekali lagi ini bukan tugas laporan praktikum yang bobotnya hanya satu SKS selama berapa minggu. Ingat, saya selalu tidak boleh mengerjakan dengan nanti akhirnya menyesal gitu ya. Kalau misalkan teman-temannya ternyata pada dapat A atau A minus, kalian hanya dapat B gitu kan, sayang gitu ya. Jadi manfaatkan, ini tuh bukan pekerjaan yang sulit ya. Ini bukan pekerjaan yang sulit, hanya saja memang kalian dituntut untuk lebih mandiri, bisa nyontek gitu. Nggak bisa nyontek, mungkin kamu bisa nyontek dari temennya ketika mengerjakan laporan laporan praktikum, tapi sekarang nggak bisa gitu. Ini adalah bagian kalian belajar mandiri, karena nanti pada saat skripsi itu nggak ada yang sama dengan yang kamu kerjakan. Kalau kamu nggak mau latihan dari sekarang ya nanti akan repot gitu. Jadi belajar ya, belajar untuk menulis. Kalau misalkan kalian tadi kalian amati ya, ini tulisannya sebenarnya
bagus, tidak tiba-tiba bagus seperti ini sudah revisi beberapa kali. Nah, dan kalau misalkan kalian lihat, ini kan satu paragraf itu terdiri dari banyak eh, eh, banyak tulisan dari orang lain, dicomot sana, comot sini, comot sana. Itu sebenarnya eh, keuntungan ketika kamu mendapatkan atau kamu mari referensi dari banyak tempat. Kalau kamu hanya menyusun suatu latar belakang itu dengan 2 atau 3 referensi, kamu akan kesulitan. Tapi ketika kamu mendapatkan banyak paper, banyak artikel, itu bisa tinggal nyomot sana, nyomot sini, tinggal diramu supaya jadi satu paragraf gitu. Gitu. Ya, itu bahkan karena ini nanti tugas kalian adalah tugasnya mulai mencari kira-kira topik apa tadi ya, mungkin topik itu tidak langsung kamu tidak apa-apa, tapi setidaknya kamu belajar mencari ya keuntungan lebih buat teman-teman yang sudah dapat tempat PKL. Tapi buat yang belum, setidaknya kamu lihat dulu di sana itu apa yang mau dikerjakan, terus cari yang mirip-mirip. Atau kalian bisa lihat profil ya di divisi itu seperti apa, terus nanti ambillah salah satu gitu yang mungkin nanti bisa dijadikan proposal gitu. Ya, jadi tagihan kamu minggu depan adalah membuat latar belakang. Tagihannya 2, satu tadi mengidentifikasi, kemudian mulai mencari referensinya dan menyusun latar belakang. Mungkin tidak final karena nanti minggu depan kita akan review ya. Silakan ada pertanyaan. Ini sudah jam, tapi kita kan tadi mulainya telat ya. Silakan ada pertanyaan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Terkait citasi, kalau misalnya saya mau pakai yang angka-angka gitu, Bu, itu diperbolehkan nggak, Bu? Sama untuk Boleh. iya, sama untuk tingkat plagiarisme di Turnitin, itu yang diperbolehkan sampai berapa persen, Bu? Ya, baik. Untuk yang sekarang memang tidak, karena kita sedang proses belajar ya. Menurut saya sih nggak masalah. Jadi nggak masalah tidak masalah saya tidak sampai ngecek ke Turnitin ya. Di aturan misalkan deskripsi pun sebenarnya tidak ada ketentuannya, kecuali memang kamu menulis jurnal atau artikel itu ada. Nah, yang yang saya harapkan di sini adalah tadi mahasiswa mencoba untuk membuat sendiri ya. Bukan berarti gini, bukan berarti karena nggak ada uji Turnitin terus ciplok ngambil dari mana gitu, nggak kayak gitu ya. Nanti saya bisa aja cek ya, karena ini kelasnya kecil ya. Kalau semester kemarin saya pegang 70 orang itu kan agak repot. Ini udah saya bagi 2, jadi mudah sih saya untuk mendeteksi itu gitu ya, mendeteksi kalian asal ciplak atau tidak gitu ya. Jadi lebih ke cobalah jujur gitu lah, jujur. Kalau misalkan memang tidak bisa, kan ini berproses. Sekali lagi ini berproses ya. Membuat sebuah latar belakang itu buat menurut saya, pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa atau mengampu mata kuliah yang berbau proposal-proposal seperti ini, itu lebih sulit daripada membuat bab 2 atau bab 3 gitu. Jadi bisa jadi porsi penyusunan bab 1 itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan itu tidak apa-apa dan itu berproses. Asalkan jujur ya bahwa kalian memang tidak mengambil dari punya skripsi orang tulis di situ tanpa ada perubahan. Tapi terus yang masalah citasi tadi. Nah, sebenarnya sih kalau kan ada macam-macam ya. Memang boleh ya selalu pakai angka, tapi kalau merujuk ke buku pedoman skripsi itu pakainya ABA. Jadi dia nulisnya pakai yang tadi itu pakai nama ya, nama akhir ya, itu selalu ya.
Oke, baik, terima Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Izin bertanya Bu, Iya, referensinya untuk proposal ini kira-kira berapa banyak ya Bu? oke. Sebenarnya sih, ini tadi ya, semakin banyak semakin bagus. Tadi kan kalian lihat ya, kalau eh, mahasiswa yang dia cari referensinya banyak, itu nulisnya akan lebih enak, lebih terarah, lebih gampang ngembangin. Atau misalkan malas ngembanginnya pun tadi itu tinggal compile. Si ini ngomong ini, si ini ngomong ini, ngomong ini bisa dijadikan satu diramu jadi satu paragraf. Dan ingat, terkadang satu referensi juga bisa dipakai selain di paragraf satu, bisa juga di paragraf yang lain gitu ya. Tidak hanya satu referensi satu paragraf. Bisa itu nanti kalau misalkan menjelaskan di paragraf lain dan ternyata masih nyambung, ya bisa dipakai. Nah, kemudian kalau ditanya minimalnya berapa sih? Ya, kalau minimal kalau misalkan kalian terlalu sedikit, itu saya yakin tidak akan bisa menulis ya, tidak akan bisa menulis. Tapi kalau bisa ya antara pokoknya harus di atas 5 lah ya. Minimal 10 dapat itu ya lebih enak gitu. Syukur-syukur lebih gitu ya. Gitu ya Febri. Iya baik, terima Febrian kasih Bu. Sumi. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, terus gini. Terkadang ada yang ngeluh gini, Kak Gusti, Kak Fatma itu kan referensinya banyak ya. Kamu di judul, sebenarnya gini, ketika kamu mencari referensi itu, lihat aja judul kamu tuh mau apa gitu. Misalkan mau, misalkan tadi contohnya, sebentar ya, saya ini, misalkan ini tentang pengujian alat ukur konduktivitas cairan dialisis menggunakan elektrod, dapat 10 itu sangat gampang karena kamu bisa cari referensi tentang cairan dialisat. Kemudian kamu bisa sangat mudah, jangan cuma cari referensi tentang Tidak ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan memperhatikan, mudah-mudahan paham, dan mau coba ya. Mudah-mudahan mau mencoba. Sekali lagi, kalian tugasnya mulai apa namanya, mencari ya, mencari. Kalian kan punya waktu longgar sangat banyak karena tidak minatan ya, hanya satu dibandingkan dengan mahasiswa di tingkat lain. Jadi mulai kira-kira apa sih yang mau dikerjakan, walaupun sekali lagi, walaupun itu yang tahulah gambaran umumnya di sana
itu mau ngapain, cari informasi tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul dan cari solusinya, kemudian terkait dengan masalah tersebut dan solusi mulai berpikir, mulai mengidentifikasi dan mulai mencari informasi. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.